Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang menganugerahkan kita nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini kita boleh kembali berjumpa untuk merenungkan firman-Nya dalam Renungan Harian Kamis 17 November 2022. Mari bersama berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Sungguh luar biasa kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sukacita dan dukacita yang boleh kami alami dalam kehidupan ini, Engkau boleh senantiasa ada untuk menuntun memelihara kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, firman-Mu akan bersama kami dengarkan, yang akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kami, terkhususkan dalam satu hari lamanya ini. Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini dari Kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan, sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada saat ini adalah hukuman dan berkat. Allah yang kita percaya dan kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang adil. Artinya bahwa Dia tidak akan toleran dengan dosa-dosa. Dosa dalam bentuk apapun itu, seperti apapun itu, Tuhan pasti akan menyatakan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9 ini menegaskan mengenai kejatuhan Yehuda yang merupakan penghukuman Tuhan, dan hal inilah dinilai sebagai akibat dosa para pemimpin. Secara khusus 3 raja terakhir sebelum Sedekia, yaitu Salum, Yoyakim, dan Konya. Mereka telah menginjak-injak keadilan dan kebenaran Tuhan. Mereka melakukan pemerasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, anak yatim, dan janda yang seharusnya ini dilindungi oleh mereka. Bahkan dalam peradilan, mereka justru menghukum dan membinasakan orang yang tidak bersalah.
Mereka hanya mengejar kepentingan dan keuntungan, tetapi melupakan tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan, maka rakyat menderita dan sengsara. Tentunya bahwa yang menjadi korban di sini itu adalah rakyat. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan akan menghukumnya dengan menyerahkan kepada musuh mereka. Bangsa itu, khususnya para pemimpin, akan hidup menderita dan terbuang dari tanah perjanjian. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk menghindari penghukuman Tuhan, kecuali para pemimpin bersama umat segera berhenti dari kejahatannya dan bertobat, meninggalkan dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukan. Keadilan dan kebenaran Allah itu seharusnya ditegakkan, dan penindasan itu harus wajib untuk kita hapuskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, misi Allah bagi kita umat manusia itu adalah terciptanya keadilan. Terciptanya keadilan dan juga kebenaran, serta terhapusnya penindasan, penganiayaan dari muka bumi. Firman Tuhan yang kita renungkan mau mengingatkan kita bahwa setiap kejahatan yang dilakukan pasti akan mendapat hukuman. Namun dengan mentaati hukum-hukumnya, setia untuk mendengarkan apa yang sesuai dengan kehendaknya, maka itu akan membawa kita pada berkat. Dia akan melimpahkan berkat yang luar biasa kepada kita semua umatnya yang percaya. Amin. Mari berdoa. Kami meyakini setiap kehidupan kami, Engkau yang bekerja di dalamnya. Engkau telah merancang segala sesuatunya penuh dengan damai sejahtera. Terkadang kami keliru dalam menjalani kehidupan ini. Kami lalai dan kami tergoda oleh keinginan duniawi, sehingga terkadang kami menjauh daripadamu Tuhan dan bahkan melupakan Engkau. Terkadang kejahatan membutakan mata kami Tuhan, membutakan hati kami, sehingga kami tidak lagi mengenal kasih dan menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Sekiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menguatkan kami dan menopang kami. Firman-Mu akan menuntun dan mengarahkan kami agar kami boleh senantiasa menyatakan keadilan dalam kehidupan ini. Kami boleh senantiasa mengingat dan takut akan Engkau. Ketika kami melakukan kesalahan, maka Engkau akan menyatakan penghukuman bagi kami yang tidak segera melakukan pertobatan. Engkau yang memberkati dan menolong kami setiap umat-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang tua, baik yang sudah lanjut usia. Engkau yang menopang, Engkau yang menyertai, Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, agar senantiasa orang tua ini mengalami sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau memberkati anak-anak agar bertumbuh di dalam kasih-Mu, boleh menjalani dan menyelesaikan pendidikan dengan baik, boleh melewati masa muda, menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau kuatkan, hiburkan kami yang berduka cita. Engkau pulihkan kami yang mengalami sakit penyakit. Kekuatan hanya daripadamu Tuhan, agar kami boleh melewati dan menyelesaikan setiap pergumulan masalah dalam kehidupan kami. Engkau pun ikut campur tangan dalam setiap rencana hidup kami anak-anak-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu, dan untuk setiap berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami bersama-sama bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada kami dan juga kebijaksanaan, agar kami boleh mengelola setiap berkat ini dengan baik, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitupun bangsa dan negara ini. Biarlah senantiasa para pemimpin boleh mengalami hikmat dan kebijaksanaan, agar boleh memimpin bangsa ini dengan penuh keadilan dan juga damai sejahtera. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, terkhususkan untuk setiap aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini.
Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari bersama kita melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Berserah kepada Tuhan, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.